Shalom semua warga kerajaan. Makin mendekat pada perayaan Natal. Bagi saya, perayaan Natal itu adalah perayaan ulang tahun rohani saya. I was born again ketika saya serahkan hidup saya, minta Yesus masuk dalam hidup saya dan saya bertobat. Itu malam Natal tahun 79. Jadi usia saya, jasmani saya 74. Tetapi kalau usia daripada ini 46 tahun. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar seorang imam yang sederhana. Namanya Zakaria. Dia bersama istrinya dikatakan kedua-duanya tanpa cacat di hadapan, tapi mereka tidak punya anak. Apa kunci untuk menerima berkat Tuhan? Kalau minggu lalu saya katakan itu kerendahan hati. Kalau di sini adalah ketaatan. Sebetulnya itu sama. Orang rendah hati pasti taat, orang taat pasti rendah hati. Ketika ditanya, siapa nama anak ini? Beri nama dia Zakaria seperti kamu. Karena dia akan keturunan imam. Dia namanya Yohanes. Tidak ada keluarga kita bernama begitu. Namanya Yohanes. Ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Gabriel, terlepaslah mulutnya, lidahnya. Lalu dia bernubuat. Indah sekali. The purpose of Christmas ada dalam nyanyian Zakaria. Nah, nyanyian Zakaria diberi nama Benedictus. Benedictus adalah memberkati. Bless the Lord God of Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Saudaraku, blessed di sini banyak orang ingin diberkati Tuhan, tapi Zakaria dengan ketaatannya, dengan kerendahan hatinya, dia memberkati Tuhan. Dan dia memberitahu, dia akan visit kita, dia akan melawat kita dan membawa redemption. Penebusan itu istilah dagang. Karena manusia melalui nenek moyang kita Adam telah tergadaikan pada iblis. Dan kuasa itu diberikan kepada iblis. Tetapi Yesus datang untuk melawat umatnya dan dibangkitkan sebuah tanduk keselamatan. Tanduk itu power. Tanduk itu adalah kuasa. Manusia kehilangan kuasa. Manusia tertawan. Manusia tergadai. Tetapi dikatakan tanduk. Tanduk juga adalah presence, keren. Keren itu adalah juga hadirat. Jadi kita lihat di sini, kalau orang dipenuhi hadirat Tuhan, dia jadi berkuasa. Saya ingat suatu kali bagaimana dulu kalau ada anak kecil lihat saya, bayi atau anak kecil masih nangis menjerit-jerit ketakutan. Karena di dalamnya ada setan, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus memelih saya, bahkan anak-anak bisa terbahak, bisa senang. Anak kecil kan bisa ditipu. Tetapi di sini kita lihat the purpose of Christmas. Untuk menggenapi janji yang diberikan pada nenek moyang kita, yaitu Abraham. Dan kita tahu kedatangan Yesus untuk kembali akan mendirikan kerajaan bagi David, nenek moyangnya. Puji Tuhan, that's why dia harus dilahirkan dari keturunan David, dari keturunan raja, dan harus dilahirkan di Bethlehem seperti yang dijanjikan oleh holy prophets, nabi-nabi kudus. Sekarang perkataan holy itu kok kurang diperhatikan ya. Yang banyak itu terkenal, yang hebat, khotbahnya luar biasa, bukan. Orang kalau mau dipakai Tuhan bukan cuma taat, bukan cuma rendah hati, tapi hidup dalam kekudusan. Supaya kita dibebaskan dari musuh kita dan dari tangan orang yang membenci kita. Saudara, setelah kita dilahirkan kembali, musuhnya adalah iblis dengan marah malaikat jahatnya. Dan itulah musuh kita. Tetapi Tuhan memberikan kita tanduk keselamatan. It's the name of Jesus. Roh jahat tidak takut dengan kita, dia takut pada nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah hidup kita bisa seperti Zakaria. Bless the Lord God of Israel. Bukan meninggikan nama kita, nama kelompok kita, tetapi nama Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat menyambut perayaan Natal. Amin. Hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Namun, pernahkah kita berpikir apa arti Natal bagi kita secara pribadi? Apakah Natal hanya sebagai perayaan? Atau ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan lebih dalam bagi kita semua? Kiranya kesaksian yang akan kita dengarkan mengingatkan kita selalu akan kasih Tuhan yang begitu besar dan selalu bekerja dalam hidup setiap kita. Saya tuh merayakan Natal itu dari kecil ya. Karena saya keluarga Kristen. Jadi waktu saya kecil arti Natal itu kado dari papa mama.
Ya, senang sekali, baju baru, baju bagus, dengan hadiah-hadiah yang menarik dari orang tua. Pada saat-saat itu, Natal itu membuat saya sedih karena ingat waktu saya masih kecil, bahagianya saya waktu Natalan. Tapi waktu saya lari dari gereja itu saya merasa gimana gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan panggil saya kembali untuk kembali bertobat, kembali masuk ke gereja. Dan sampai menjadi hamba Tuhan. Arti Natal buat saya, kalau tidak ada Natal tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada kasih yang luar biasa. Karena kasih Yesus itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasakan kasih Yesus itu luar biasa. Tidak ada kasih seperti kasih Yesus dalam hidup kita. Jadi kalau tidak ada Natal, tidak ada itu semua. Jadi Natal bagi saya sekarang sungguh luar biasa ya. Karena kalau Yesus gak lahir, saya juga gak selamat gitu kan. Karena Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi kita semua ya. Buat saya makna Natal pertama kali itu adalah after married ya. Karena sebelum married memang saya belum kenal Tuhan. Tapi setelah married ketemu suami yang seneng Natal. Bahkan saya punya pohon Natal pertama kali itu saya bela-belain loh. Naik bajai pergi ke mana pasar pagi gitu ya. Saya beli pohon Natal, terus saya show ke waktu itu masih pacar. Saya show ke pacar saya, which is dedinya dia. Aku udah punya pohon Natal loh, dengan bangga dan happy-nya gitu. Nah itu makna Natal pertama kali buat saya, yang maksudnya exciting gitu loh. After married adalah ya itu seneng. Bulan-bulan November, suami saya adalah orang yang bulan November dia sudah pasang pohon Natal dulu. Kayaknya feel peace gitu loh. Apalagi kalau ke mall gitu ya, dekorasi Natal gitu banyak. Itu kayaknya aduh happy banget dah, happy banget. Kalau aku kan masih kecil ya dulu ya, nggak gitu ngerti Natal. Pokoknya tuh kalau Natal itu enaknya pakai baju bagus, ya kan. Terus kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus biasanya banyak acara tuh, ada drama, ada pertunjukan apa. Terus pas pulangnya kita dikasih bingkisan ya masing-masing ya, itu menyenangkan. Kalau saya soalnya bukan dari kecil ya Kristen, jadi belum begitu paham tentang intinya seperti itu. Cuman kalau saat di Desember itu suasananya tuh kayaknya enak gitu. Kalau kita jalan-jalan ada lagu-lagu Natal yang teduh, yang penuh damai. Terus dari itu hiasannya kan juga kayaknya meriah ya, maksudnya bagus-bagus deh hiasannya gitu, cantik-cantik. Suasananya kan juga dingin ya, biasanya kan musim hujan. Sehingga jadi suasana dingin, kalau di luar negeri mungkin salju-salju itu kan cantik gitu. Jadi dulu sebelum Kristen, pengen jadi Kristen gara-gara Natal. Gak juga sih. Oh, gak juga ya. Kan kita tahu kalau sebenarnya makna Natal itu adalah Tuhan Yesus mau datang ke dunia, rela datang ke dunia, atau Bapak mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus untuk bagi kita, menyelamatkan kita gitu, menebus semua dosa-dosa kita. Maksudnya siapa sih kita yang dia tuh mau datang buat nyelamatin kita. Jadi makna Natal tuh kalau pertama kali itu kan nggak inget ya, karena masih kecil banget. Dari lahir juga udah Kristen gitu, jadi udah Natalan. Tapi yang pasti Natal tuh adalah bentuk cinta, karena tanpa cinta Tuhan pasti nggak ada inisiatif untuk datang ke dunia jadi manusia gitu. Jadi vibes-nya selalu kayak bentuk kasih, bentuk cinta, selalu jadi momen refleksi kita juga terhadap kasihnya Tuhan gitu buat hidup kita. Bisa sama-sama sama keluarga bareng-bareng gitu, ngumpul, dapet hadiah, saling mendoakan gitu sih. Waktu pertama kali Natal memang kan mungkin karena aku dari kecilnya kan di sekolah Kristen, jadi memang perayaan Natal itu udah terbiasa dari waktu kecil ya. Cuma waktu itu mungkin waktu pertama kali merayakan Natal belum benar-benar ngerti, jadi benar-benar masih merasakan Natal tuh upacara setahun sekali di bulan Desember, seperti itu, kelahiran Tuhan Yesus, udah gitu sih. Aku lahir dari keluarga Kristen, jadi dari kecil merayakan Natal gitu ya. Cuman kalau misalkan pertama kali mungkin karena masih kecil tadi, jadinya ya hanya perayaan, kumpul keluarga, terus juga nyanyi-nyanyi gitu. Jadi paling itu sih yang paling teringat gitu kalau pertama kali merayakan Natal pada saat masih kecil. Jadi yang paling berkesan tuh waktu masih kecil, itu pertama kali kayaknya umur TK atau SD gitu ya, diminta untuk nyanyi
nyanyi lagu Amazing Grace gitu di gereja. Itu duet sama orang gedenya tuh, sama SL-nya gitu. Jadi sampai sekarang sih masih membekas ya, karena pertama kali tampil masih kecil di depan umum gitu, nyanyi lagi ya kan. Nah itu jadi kayak setiap Natal kita selalu ada acara dulu di gereja lama, jadi selalu isi acara tuh pasti either nyanyi, tadi main gitar gitu. Jadi Natal sih ya selalu sibuk lah ya, identik sama sibuk kalau saya yang dari kecil tuh Kristen gitu. Cuman selalu berkesan dan selalu meninggalkan cerita-cerita tersendiri. Aku kan bertobat tuh sekitar SMP-an ya, SMP 3. Nah memang waktu pas Natalan gitu benar-benar berarti ya gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar ngomong bahwa dia mengasihi kita, tapi dia sungguh-sungguh membuktikan kasihnya itu dengan cara dia datang ke dunia. Jadi sama seperti kita merasakan apa yang kita alamin, cobaan-cobaan apa yang kita alamin, dan dia juga jadi penyelamat buat setiap kita, menebus dosa kita. Itu sih pembuktian janji Tuhan buat kita semua, sehingga kita punya pengharapan, kita nggak khawatir karena semua sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Jadi ya memang dari waktu tadi kecil itu kan memang terbiasa setiap tahunnya merayakan Natal. Cuma memang waktu momen titik balik itu waktu aku SMP ya. Jadi waktu itu benar-benar sebelum itu mengalami lebih dalam lagi tentang Tuhan, juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung, ngerasain Tuhan secara lewat ibadah. Lalu semenjak itu pemahaman aku soal Natal memang lebih berubah nih, bahwa Natal itu penebusan Tuhan buat kita. Jadi benar-benar lebih menghargai, lebih memaknai ibadah Natal itu beda dari sebelumnya. Kalau dari aku mungkin kapannya aku agak lupa, tapi harusnya sih beberapa tahun ini ya, beberapa tahun belakangan kayak memaknai Natal tuh ada perubahan, bukan perubahan sih, lebih ke pemahaman baru yang aku kayak satu kata ini memberkati aku gitu. Jadi waktu itu Natal kapan aku lupa, intinya bahwa Natal itu adalah ya inisiatifnya Tuhan. Saking dia cintanya sama kita, saking cintanya dia sama umat manusia gitu ya. Udah sebagaimanapun kita berdosa, kita jauh dari Tuhan gitu, tapi dia, Yesus dengan sendirinya inisiatifnya mau datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia mengembalikan hubungan yang rusak supaya kita anak-anaknya kembali lagi terhubung lah sama Tuhan gitu. Jadi benar-benar inisiatifnya Tuhan tuh yang aku maknai Natal akhir-akhir ini gitu. Jadi sekarang akhirnya kalau merayakan Natal udah nggak main-main lagi, karena memang ada perubahan tadi, pengertian yang tadi bahwa Natal ini betul-betul udah bukti cintanya Tuhan lah gitu. Jadi kita nggak cuman main-main lagi ngerayain Natal gitu. Momen saya waktu perayaan Natal itu ya perayaan di gereja paling unforgettable moment banget sih, cause like every moment is happy, filled with joy, with peace and love. So itu menurut saya. Bersyukur kita masih bisa merayakan Natal tentunya di negara ini. Kita tahu mungkin di tempat-tempat lain atau ada beberapa banyak juga intoleransi yang ada ya. Tapi kita bersyukur kita masih bisa ngerayain Natal di tahun ini juga bersama keluarga, bersama saudara-saudara semua. Itu sih. Iya, bersyukur juga sih, maksudnya sama di momen Natal ini kita tuh bisa nanti merayakan sama keluarga gitu. Itu momen Natal mungkin salah satu, jadi kita nginget kembali bahwa kita tuh bersyukur banget bahwa kita memiliki keluarga gitu yang mengasihi kita dan bisa berkumpul bersama-sama mungkin di sela-sela kesibukan kita. Momen Natal ini kita bisa berkumpul kembali. Tahun ini ya pasti adalah ups and down-nya, ada aja pergumulannya, ada aja struggle-nya pasti ada gitu. Cuman mau mensyukuri bahwa sampai saat ini Tuhan pelihara hidupku gitu. Sampai saat ini Tuhan tetap setia gitu. Jadi yang mau mensyukuri apa yang ada saat ini, keluarga, hubungan, perkuliahan, apapun itu sih apa yang ada saat ini yang aku mau syukuri. Kalau dibilang kayak wah kayaknya yang lain lebih hebat ya, yang lain kayaknya lebih terberkati ya, aku kayak enggak kok, kasihnya Tuhan untukku sudah cukup gitu. Maksudnya
kasih karunia Tuhan lebih dari cukup gitu aja sih paling. Ya memang kurang lebih sama ya gitu. Jadi memang sesudah memaknai makna Natal sesungguhnya, lalu aku melihat ke sekeliling aku juga, aku mensyukuri masih bisa merayakan Natal dengan orang-orang terkasih, lalu dengan keluarga, dengan teman-teman baru, teman-teman lama, lalu juga hubungan-hubungan yang ada, tanggung jawab yang ada yang dipercayakan ke aku, mungkin tahun lalu belum ada, tahun ini ditambahkan, yang mengucap syukur untuk hal itu gitu. Juga berharap supaya memang hidup kita bisa lebih berdampak seperti Kristus yang memberi dampak kepada sesama. Belum, sebenarnya ada lagi sih kesaksian Natal yang recently. Jadi 2022 ya. 2022 itu Natal, pertama kali kita Natal masih Covid ya kalau nggak salah. Jadi Natal diajak main gitar gitu bareng sama ngisi di rock lah. Nah itu adalah momen-momen sebenarnya the lowest point of my life gitu. Jadi kayak hampir mau udah berhenti pelayanan waktu itu. Jadi udah nggak usah main gitar lagi deh. Tapi by then diajak pelayanan, merasakan lagi oh kasih Tuhan gini. Akhirnya starting dari situ udah sampai sekarang gitu. Akhirnya ya banyak deh pelayanan-pelayanan yang dikerjain. Jadi mungkin kalau nggak ada momen Natal itu ya udah mungkin kita juga nggak ada di sini gitu ya. Tapi artinya selalu ada kisah yang selalu ada momen Tuhan tuh memberikan kasihnya gitu, ngasih tahu kasihnya terhadap kita gitu. Saya bersyukur bisa raya dengan orang yang saya penuh sayang. Ya ada mami papi, ada koko yang baru datang juga, dan teman-teman yang juga balik dari negara yang mereka kuliah. Ya saya bersyukur ya bisa raya Natal bareng mereka. Bersyukur bahwa di umur sekarang masih bisa ngerayain Natal. Karena by the time kita aging gitu ya, terus merasa aduh semakin bertambah umur, kita masih bisa merayakan Natal, itu satu anugerah sih buat saya ya. Ya, bagi teman-teman semua, Natal itu bukan berarti pesta pora, ya. Biasa kalau Natal kan pesta lemper, biasanya ya ada makanan, ada pesta. Tapi arti Natal yang sesungguhnya itu apakah Yesus itu lahir di dalam hati kita, ya. Karena kalau Yesus lahir di dalam diri kita juga, maka kita bisa merasakan pengampunan itu dari Tuhan, bisa merasakan kasih Yesus yang membuat sukacita dan damai sejahtera. Karena kalau Yesus tidak lahir di dalam diri kita, kita tidak merasakan pengampunan dosa-dosa kita. Sebagaimana Yesus datang untuk hidup berbagi, ya. Yesus datang untuk hidup berbagi keselamatan. Demikian juga saya pesankan sama semua orang percaya, hidup berbagi yang bawa solusi. Itu seperti pelayanan saya, hidup berbagi bawa solusi. Jadi membagikan apa yang kita punya untuk memberi solusi bagi mereka. Misalkan mereka yang nggak punya keselamatan, kita bagi keselamatan bagi mereka dengan penginjilan dan sebagainya. Mereka yang tidak punya pekerjaan, kita bagikan pekerjaan bagi dia. Hidup berbagi bukan berarti membagi harta aja, tetapi membagi keselamatan, membagi damai sejahtera, membagi kepandaian segala sesuatu yang kita miliki. Jadi itulah pesan saya, hidup berbagi yang bawa solusi bagi seluruh jemaat. Iya, pesannya dari kita ya berdua itu yang pasti biar damai Tuhan tuh selalu ada di dalam diri kita. Memaknai kelahiran Yesus itu nggak cuma di dunia ini, tapi juga di hati kita masing-masing, di kehidupan kita, di keluarga kita, di gereja kita, di komunitas kita. Harapannya Tuhan Yesus bisa lahir dan ya tumbuh dan memenuhi bahkan menguasai setiap aspek kehidupan kita. Jemaat Tuhan semua dan teman-teman, selamat Natal. Kiranya di Natal ini kita boleh sama-sama memaknai kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus buat setiap kita. Lalu kita juga boleh sama-sama bersyukur bahwa melalui kasih dan pengorbanan Tuhan, setiap kita mengalami pengharapan. Jadi apapun kondisi yang kita alami saat ini, mungkin ada yang sedang berjuang, tantangan apapun itu, kita punya pengharapan melalui kasih dan pengorbanan Yesus. Sama kayak Ciamel. Yang pasti selamat Natal untuk kita semua. Kiranya dari Natal tahun ini mengingatkan kita bahwa kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan sudah terbukti lewat kelahirannya
Mari merayakan, mari mensyukuri, mari bersuka cita karena kebaikannya, penyertaannya pasti dan selalu ada dalam setiap kita. Always put God first and trust in God, even though you are facing your hardest moments. Natal bukan sekedar kemewahan, Natal bukan sekedar perayaan, gitu. Tapi Natal sesungguhnya Yesus yang telah datang ke dunia dan Dia rela memberikan segalanya buat kita supaya kita yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Keep your faith in Christ till the end of your life. Oleh karena itu, mari jangan lepaskan kepercayaan kita bertahan sampai akhir untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. And God bless you God bless you. all. Thank you. Jesus loves you. Love you. Love you. Bangsa Israel terperangkap dalam penantian yang memakan jiwa. Setelah kembali dari pembuangan Asyur dan Babel, mereka membangun kembali bait suci dari reruntuhan. Kemudian datanglah masa yang paling kelam, 400 tahun dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada suara nabi, tidak ada penyataan Allah, hanya kesunyian yang memekakkan telinga. Generasi demi generasi lahir dan mati dalam penantian tanpa jawaban, hingga Romawi datang dengan besi dan darah mencengkeram tanah Yehuda. Dan dalam kegelapan itu, kesenyapan panjang akhirnya robek. Tanda-tanda mulai bermunculan, tanda yang tertulis dalam kitab para nabi. Kelahiran Sang Juru Selamat sudah dekat, dan dunia tidak siap. Seorang
karena mataku sudah melihat keselamatan daripadimu. Dia ini Yesus yang kau utus. Dia menjadi penyelamat Israel dan kebanggaan umat manusia. Puji syukur bagi Allah. Inilah juru selamat yang dijanjikan Allah sejak dahulu kala. Oke, selamat pagi GBI Rock Mix, shalom. Shalom. Boleh sambil bangkit berdiri dan lambaikan tangan, katakan shalom. Shalom. Oke, yuk saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Pagi ini kita siap memberitakan kabar baik. Amin. Yes. Come on, bertepuk tangan bersama-sama. Yang siap memberitakan kabar baik, yuk nyanyi sama-sama yuk. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, apa? Lahirnya Mesia. Sekali lagi yuk. Hai, siarkan di gunung,
Setelah Yesus lahir dan bertumbuh, hingga akhirnya menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia, Injil diberitakan ke seluruh dunia, dari masa ke masa. Semakin banyak manusia diselamatkan, dan sesuai janjinya Ia memberikan harapan. Yesus Sang Raja yang berkuasa di atas segala raja, memutuskan kutuk maut, mengampuni dosa-dosa, menyembuhkan, memulihkan, dan mengembalikan manusia kepada tujuan mula-mula. Ia memerintah dengan kasih dan kebenaran, dan kasih-Nya yang begitu besar atas kita dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Shalom Aleichem,
beri tepuk tangan sekali lagi buat Raja kita. Saudara masih ingat saya kan? Halo ya. Oke. Ya. Setiap Natal pasti sukacita luar biasa. Amin. Bagaimana kita lihat keluarga kita, anak-anak kita. Tadi istri saya ditamburin, saya ingat puluhan tahun yang lalu, saudara, ya, di mana saya jatuh cinta waktu itu sama dia. Haleluya. Ya, tadi Pak Edi bisik-bisik saya mau single next year. Pak Edi sama Cici aja mau tampil juga. Haleluya. Ya, saya sangat bersuka cita setiap momen Natal. Tadi udah banyak disaksikan bagaimana cinta Tuhan luar biasa buat kita, men. Siapa yang sangat kagum sama Tuhan kita, men? Jangan pernah lalukan momen-momen Natal hanya tahun demi tahun, tetapi biar itu menjadi bukti bahwa cintanya luar biasa buat kita. Kalau saya bisa ada sampai hari ini pun karena itu cinta Tuhan, ya. Meskipun saya juga lahirnya sama dengan Tuhan Yesus, ya. Ya, saya memberi pesan aja buat jemaat Tuhan di tempat ini, ya, bahwa kelahirannya itu, surga itu memberi tanda buat kelahiran Tuhan kita. Artinya ada tujuan Tuhan kenapa dia lahir. Dan kita tidak boleh lupa untuk hal itu, ya, bahwa waktu malaikat Tuhan datang kepada para gembala yang sederhana itu, saudara masih nangkep ini. Saudara tidak keliru bahwa Yesus lahir bukan di kandang domba seperti yang ada di desa-desa di negara kita, ya. Dia lahir di kandang domba yang Alkitab ngomong itu dalam menara kawanan domba. Dan dalam bahasa aslinya itu Migdal Eder. Itu gembala-gembala yang khusus, saudara. Itu gembala-gembala yang dikhususkan, di mana kawanan domba itu pun dikhususkan. Itu bukan domba-domba yang seperti biasanya. Itu domba-domba yang dikhususkan dan digembalakan, dikhususkan juga. Karena domba-domba itu dipelihara, dijagai supaya tanpa ada cacat celah untuk dikorbankan pada perayaan-perayaan Paskah orang Yahudi waktu itu. Dan di situ Tuhan kita lahir. Apakah kebetulan? Tidak, saudara. Dan waktu malaikat datang kepada para gembala ketakutan melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Dan malaikat berkata, jangan takut, ya. Alkitab ngomong jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Seorang, tidak ada yang lain juru selamat di muka bumi ini. Amin. Hanya seorang. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Dan dia lahir di situ, saudara. Di kandang domba yang sederhana, saudara. Tuhan kasih tanda kepada gembala itu. Kamu akan jumpai seorang bayi yang dibungkus apa? Lampin, di bedong. Ya, kalau ibu-ibu sekarang kan di bedong bayinya. Saudara, Alkitab nulis sangat spesifik. Apakah kebetulan waktu malaikat ngomong kau akan melihat bayi yang dibungkus lampin tadi? Enggak, saudara. Buat para gembala waktu itu dia sadar karena domba-domba yang akan dipersembahkan sebagai perayaan Paskah orang Yahudi waktu itu, domba-domba itu dikhususkan tanpa ada cacat celah dengan cara dibungkus kain lampin. Jadi pada waktu malaikat ngomong kau akan melihat seorang bayi yang dibungkus lampin, gembala dia tahu persis siapa bayi itu dan tujuannya apa dia lahir. Karena toh pada akhirnya Yesus yang menjadi korban buat kita semuanya, amin. Saya masih bangga dengan itu. Jadi Natal adalah bukti yang saudara tidak usah ragukan lagi buat cinta dan kasih Tuhan kita. Karena tujuan Tuhan atas Yesus sudah jelas. Sejak lahirnya
Surga itu sudah kasih tanda. Dia akan menjadi anak domba Allah yang akan menebus saudara dan saya. Sekali untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan. Jadi jangan pernah ada ragukan lagi buat kita. Siapa Yesus Kristus Tuhan kita. Ada banyak orang meragukan. Dia bukan juru selamat. Ya, dia bukan penyelamat satu-satunya. Alkitab ngomong hanya seorang penyelamat, Yesus Tuhan, yang mati buat kita semuanya. Kemudian ada orang-orang Majus, dan saudara mesti nangkap tidak bersamaan waktunya dengan para gembala lo ya. Jadi di foto-foto itu kan bersamaan. Itu punya waktu yang berlainan. Orang Majus memberi persembahan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Apakah kebetulan? Tidak, Bapak Ibu. Karena itu tanda semuanya yang dari surga, yang menyatakan siapa bayi ini. Yang pertama, bayi ini adalah tujuan Tuhan menjadi anak domba Allah yang akan dikorbankan. Yang kedua, orang Majus memberi persembahan emas, kemenyan dan mur. Kemenyan dan mur. Emas itu adalah tanda dari raja. Dia seorang raja. Dia Mesias. Dan dia juga imam besar yang agung. Dan toh pada akhirnya dia juga akan menderita buat saudara dan saya. Jadi tujuannya jelas. Sejak bayi pun surga memberi tanda siapa Yesus itu. Dia raja. Haleluya. Dan Yesaya 9 ayat 6 dikatakan begini, yang itu menjadi tema kita. Dan namanya akan disebut orang apa? Penasehat, ajaib, wonderful, counselor. Namanya itu menunjukkan identitasnya, Bapak Ibu. Jadi jelas Yesus Tuhan kita, dia ajaib. Kelahirannya menunjukkan keajaibannya. Waktu dia di muka bumi, dia tunjukkan keajaibannya. Dan kita sedang menanti kedatangan yang akan menunjukkan keajaibannya juga. Dan itu sedang di depan mata kita. Kemuliaannya akan dinyatakan buat setiap kita. Makanya setahun ini kita dipersiapkan, kita di-prepare benar-benar untuk kita berdoa dan berjaga-jaga waspada dalam hidup ini. Karena waktunya sudah tidak panjang lagi. Bayi yang sudah lahir, kita tinggal tunggu kedatangannya. Yesus pasti datang buat kita. Kasih tahu kanan kiri saudara, prepare aja, ya. Tetap berjaga-jaga aja. Haleluya. Tetap berjaga-jaga aja. Ya. Tuhan Yesus mengingatkan kita benar. Dia lahir dalam kesederhanaannya. Makanya pesan ini terus diulang buat kita. Gerejanya, buat setiap saudara dan saya. Ya, di musim, di zaman ini, tetaplah hidup dalam kesederhanaan. Sekali lagi senggol kanan kirinya, tetap sederhana aja. Nggak usah foya-foya, amin. Nggak usah flexing, saudara. Nggak perlu, saudara. Haleluya. Nggak perlu, saudara. Ya, hidup sederhana, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan kita sudah kasih contoh untuk itu. Semua dalam kesederhanaan, saudara. Kenapa? Saudara, nanti ke depan ini, saudara akan melihat, karena Alkitab sudah ngomong, manusia di akhir zaman itu ganas, buas, ngeri, saudara. Ya, saudara akan melihat, dan kita sudah melihat itu. Dan nanti makin ganas lagi perilaku manusia, saudara. Karena kita ngomong di akhir zaman itu kasih akan semakin dingin, betul enggak? Saudara, kalau kasihnya sudah dingin, saudara akan lihat perilaku orang seperti apa, benar enggak? Dia akan tidak peduli orang, dia tidak akan peduli. Dia egois yang luar biasa, saudara. Dan saya berdoa itu tidak ada di tengah-tengah kita. Kita tetap menunjukkan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah seperti Raja kita. Haleluya. Ya, yang penuh dengan kasih dan cinta itu buat begitu banyak orang. Saudara akan lihat itu, saudara. Dan makin banyaknya kedurhakaan, kata firman, betul ya? Makin banyak orang durhaka. Ngeri, Bapak Ibu. Ya, makanya tema dari Natal kita dipersiapkan gini, Wonderful Counselor. Bukan
Bukan hanya dia penuh dengan keajaiban, tapi Raja kita adalah Raja yang penuh dengan perhatian, penuh dengan pendampingan. Makanya namanya disebut apa? Counselor. Itu hebatnya. Dia bukan raja yang egois, yang memerintah dan menghakimi aja. Meskipun nanti ada datang waktunya penghakiman, tapi namanya disebut Counselor. Dalam perjalanan kehidupan saya ngerti saya tidak selamanya kuat, Bapak Ibu, betul ya? Di antara kita tidak selamanya kuat, betul atau betul? Ada waktunya kita lemah, ada waktunya kita down. Makanya saya sama istri belajar sampai hari ini, kita tidak usah pura-pura kuat. Haleluya. Kasih tahu kanan kirinya, jangan pura-pura kuat. Ya, karena memang, dan bukan berarti waktu kita lemah, kita tidak rohani, betul enggak? Enggak. Karena selama perjuangan kita di muka bumi ini, kita akan pernah ngalami itu. Tapi waktu saya ikut Yesus sampai hari ini, dia tidak setia mendampingi kita sampai hari ini. Dalam kondisi apapun. Saya kuat sampai hari ini kan saya sadar bukan karena saya, itu karena Tuhan. Saya pernah saksikan dalam penderitaan sakit saya, di mana saya pernah putus asa yang luar biasa. Dia hampiri saya secara pribadi. Dia datang di kamar saya secara pribadi. Saya sadar dia Tuhan. Meskipun saat itu dia tidak angkat penyakit saya, tapi saya sadar, saya ngerti dia akan terus bersama dengan saya sepanjang perjalanan kehidupan ini. Makanya namanya disebut Counselor. Dia akan kuatkan dia akan dampingi. Manusia terbatas mendampingi kita, betul ya? Pasanganmu terbatas mendampingi saudara. Mungkin ada orang-orang sekeliling kita yang justru menjatuhkan kita, benar ya? Ya, mungkin melemahkan kita. Tapi dengar baik-baik, momen Natal ini namanya disebut Counselor. Dia tidak pernah melemahkan saudara. Dia akan angkat saudara, dia dampingi saudara. Pada toh ujungnya kita menang, kita kuat, kita bisa tegap berdiri sampai garis akhir kita. Bukan karena kemampuan kita, karena dia disebut namanya Counselor. Sampai Tuhan datang. Makanya waktu saudara nanti di perjalanan ini ngalami begitu banyak kelelahan, rasa capek apapun bentuk, ingatkan dirimu, namanya disebut apa? Counselor. Engkau bisa datang kepada pribadi Yesus Tuhan, dan dia akan setia mendampingi saudara. Kenapa? Kita akan diizinkan kadang-kadang melalui lembah-lembah kelam, benar ya? Kadang-kadang kita diizinkan hal-hal penderitaan yang mungkin tidak mengenakan. Toh tujuannya sederhana. Di tengah penderitaan itu, dia tunjukkan pribadinya bahwa dia setia mendampingi kita. Ke depan Bapak Ibu kita akan mengalami begitu banyak ujian yang semakin besar. Karena dunia ini sudah korup, Bapak Ibu. Saya sering ngomong, jangan berharap hal yang baik buat dunia ini. Harapan kita cuma satu, dia sudah siapkan langit yang baru, bumi yang baru, di mana kita akan terus bersama dengan Sang Raja kita, kekal selama-lamanya. Jadi selama saudara perjalanan di muka bumi ini, saudara akan terus menghadapi itu, ya, kelelahan, beban-beban yang ya, kita akan alami hal-hal begitu, saudara. Termasuk anak-anak kita. Makanya, ayo saya ajak seluruh jemaat termasuk saya. Bukan hanya Yesus sebagai Counselor, tapi kita pun menjadi Counselor bagi banyak orang. Orang di luar tidak butuh banyak firman yang keluar dari mulut kita aja. Tapi di luar sana juga kepingin mereka didengar semua keluh kesah mereka. Betul ya? Saudara, banyak orang berkeluh kesah. Bukan hanya orang miskin aja yang berkeluh kesah. Orang kaya lebih banyak yang berkeluh kesah. Betul ya? Semua saudara. Yang capek bukan hanya orang tidak punya. Enggak. Orang yang punya pun bisa capek, Bapak Ibu. Siapa yang mau mendengarkan? Makanya ayo saya ajak di momen ini semua jemaat. Ayo jadi Counselor juga. Ya, bukan berarti saudara-saudara sekolah Counselor ya, kalau diizinkan tidak apa-apa. Tapi sederhana aja lah, memberi telinga bagi keluh kesah bagi banyak orang. Amin. Saudara sudah jadi Counselor.
bersyukur dengan tema ini. Karena tidak ada yang kebetulan. Kita sedang dipersiapkan untuk hidup. Ada ayat di dalam Lukas dikatakan waktu kisah Sakyus itu, Tuhan itu berkata begini, aku datang, anak manusia datang itu untuk mencari, betul ya, untuk mencari ya, dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi inisiatifnya tetap Tuhan kita untuk mencari saudara dan saya. Betul, agama tidak bisa selamatkan kita ya. Usaha apapun kita, kalau tidak Yesus sendiri yang datang mencari kita. Benar Bapak Ibu, kita ini kacau kalau tidak Yesus datang menghampiri kita. Benar saudara, yang bisa ubahkan bukan karena sifat agamawi kita, yang mengubahkan karena Yesus yang di dalam saudara dan saya. Haleluya, diubahkan di dalam saudara. Ayo, jadilah kanseler-kanselernya Tuhan di atas muka bumi. Anak-anak muda di sini dengar, generasimu membutuhkan telinga saudara kalian, betul? Mereka banyak beban lebih berat. Kalau Bapak Ibu takut, orang tua mungkin hari-hari ini yang ditakutkan salah satunya kan anak-anak mereka ngalami namanya dibully, betul ya? Takut dibully. Dan kita juga tidak bisa kontrol hal-hal itu bisa terjadi, betul enggak? Tapi pada waktu mereka berkeluh kesah, orang tua jadilah kanseler buat anak-anakmu, betul? Beri telingamu untuk mendengar, bukan untuk menyalahkan mereka, benar enggak? Bukan untuk menghakimi mereka, tapi kanseler seperti Yesus Tuhan kita, dia datang untuk menguatkan kita, untuk mengangkat kita. Ya, kamu bisa, amin, bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia yang berinisiatif mencari. Jangan egois Bapak Ibu. Seperti Yesus Tuhan kita, dia datang mencari. Saya berdoa jemaat Tuhan di sini juga datang mencari yang terhilang. Jangan cuek saudara. Ini tanggung jawab gerejanya. Ini tanggung jawab saudara dan saya. Lihat saudara-saudaramu, lihat rekan-rekanmu yang lain. Lihat, cari mereka. Toh pada akhirnya saya sadar, saya dan istri banyak konseling orang. Toh saya sadar sampai hari ini, yang bisa menolong mereka, yang bisa menyembuhkan, pulihkan mereka, bukan perkataan saya. Mereka butuh Yesus Tuhan. Sudah, kalau mereka tidak ketemu pribadi Yesus, sulit Bapak Ibu. Sehebat apapun konselernya, saya sadar itu. Mereka perlu Yesus, mereka perlu firman yang menguatkan. Kalau mereka di luar itu, sulit, sudah. Makanya yuk cari Bapak Ibu, amin. Ya, jemaat Tuhan cari. Yang terhilang cari, jangan egois. Jangan mengasihani diri saudara sendiri, cari. Haleluya. Senggol dengan keras kanan kirimu, cari yuk. Cari. Ya. Pak, pergumulan saya masih berat Pak, susah nyarinya. Sampai Tuhan Yesus datang, pergumulan kita tidak akan selesai. Sampai kapan kita mau berdiri, pergi dan mencari mereka? Nyanyi lagu ini kan, ada lagu lama ini kan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Nyanyi. Memulihkan mereka yang terluka, serta mencelipkan mata yang buta. Jadikan dipenuhi, menyatakan lagi ya, nyanyi. Ayo bersama-sama. Memulihkan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan
hatimu jadikan dipenuh, menyatakan kita tidak ditentukan Tuhan untuk menjadi hebat, untuk menjadi terkenal, untuk menjadi populer. Kita diciptakan Tuhan, didesain untuk jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ayo miliki hati itu. Ada begitu banyak tuayan yang mereka perlu Tuhan. Tuhan tidak mungkin datang kembali untuk disalib kembali, betul. Dia pingin gerejanya yang bergerak. Go, cari. Haleluya. Amin. Cari. Jangan egois. Ayo momen Natal ini bersama-sama. Dia lahir buat kita. Dia menebus kita. Kita diangkatnya dengan tujuan yang sama. Supaya yang terhilang diselamatkan. Katakan amin. Siapa yang sadar kita ada sampai hari ini karena Tuhan kita? Amen. Betul? Karena Tuhan. Dan di luar sana juga perlu Tuhan, Bapak Ibu. Ya, mereka perlu Tuhan. Hanya Tuhan. Dan saya berdoa jemaat Tuhan di tempat inilah. Melalui hidup saudara ada begitu banyak orang alami kasih Tuhan. Melalui hidup saudara banyak orang alami kuasa Tuhan di sana. Ya, melalui hidup saudara banyak orang alami berjumpa dengan Tuhan kita. Melalui kehidupan saudara. Ini doa saya di momen Natal saudara. Haleluya. Haleluya. Namanya disebut apa? Penasehat ajaib. Wonderful Counselor. Coba saya mau tanya. Di sekeliling Bapak Ibu, mungkin di keluarga, di kantor, dimanapun. Saya mau tanya, apakah keadaan mereka baik-baik semuanya? Nah, hampir semuanya tidak baik-baik Bapak Ibu. Meskipun mereka bisa tutupin dengan senyum tawa, hati mereka tidak baik-baik Bapak Ibu. Mama berdoa biar jemaat Tuhan tempat ini jadi kanseler-kanselernya Tuhan. Haleluya. Biar kasih Tuhan dinyatakan melalui saudara. Amin. Wonderful Counselor. Yes. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyatakan keagungan, kebesarannya. Siapa yang bangga dengan Tuhan kita, amin. Semua dari Dia, untuk Dia, bagi Yesus sampai selama-lamanya. Kita agungkan Dia, kita beri hormat bagi Raja di atas segala raja. Bersama-sama katakan, mulia semua
sepenuh hatimu. Ku
sukacita hari ini, amin. Pegang kanan kirimu, sebab kita terima janji Tuhan bagi setiap kita semua. Siap-siap katakan 1, 2, 3. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Lebih keras lagi bagi Raja kita. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan
Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Jemaat Tuhan, lambaikan tangannya bersama-sama, amin. Haleluya, amin. Bersama-sama, kita bersama-sama nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. amin. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan bukakan surgamu, berkati umatmu di momen Natal ini. Special blessing Tuhan limpahkan bagi umatmu, yaitu sukacita surga melimpah turun atas umatmu. Di musim apapun, sukacitamu mengalir terus kuat bagi umatmu. Damai sejahteramu, kebenaranmu menjagai terus hati dan pikiran mereka. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati keluarga demi keluarga mereka, diberkati usaha, bisnis, pekerjaan mereka dari kelimpahanmu. Diberkati studi anak-anak kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkati dari kelimpahanmu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersukacita. Pulanglah, biar berkat ini mengalir kuat atas kehidupan mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama yang percaya katakan